Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan berbicara mengenai tugas metodologi penelitian yang akan kita kerjakan. Nah, dalam presentasi ini, saya akan membahas topik yang menarik seputar penelitian bibliometrik, yang merupakan salah satu aspek dalam pendidikan metodologi penelitian. Nah, penelitian bibliometrik ini merupakan analisis yang mengukur dan menganalisis pola-pola publikasi ilmiah, termasuk jaringan kolaborasi penulis, frekuensi kutipan, dan tren topik penelitian. Nah, di dalam presentasi ini atau video ini, saya akan membahas bagaimana menggunakan alat bantu seperti PostViewer, Publish or Perish untuk melakukan analisis bibliometrik secara efektif. Tanpa menghabiskan waktu lebih lama, mari kita mulai menjelajahi dunia yang menarik dan dinamis dari penelitian bibliometrik ini, yang akan membantu kita memahami tren kontribusi dan perkembangan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Langsung saja. Nah, untuk melakukan penelitian bibliometrik dengan efektif ini, teman-teman ini akan melakukan bantuan dari aplikasi pendukung seperti Publish or Perish atau FastViewer. Namun, sebelum memulai, pastikan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi ini terlebih dahulu. Untuk pengguna Windows, teman-teman dapat mengunduh aplikasi FastViewer dan Publish or Perish serta Java Oracle dengan mudah melalui perambahan Chrome. Cukup ketikkan dalam pencarian seperti ini, download Publish or Perish atau download Java Oracle for Windows. Nah, kalau untuk FastViewer itu harus disupport oleh Java Oracle. Jadi teman-teman ini download 3 aplikasi, yaitu Publish or Perish, FastViewer, dan Java Oracle. Nah, sementara itu, bagi pengguna Mac, ini disarankan untuk mengunduh melalui Safari. Nah, ini untuk kenyamanan yang lebih baik. Caranya juga sama, cukup ketikkan dalam pencarian apa yang kita inginkan. Teman-teman unduh, tetapi di akhirnya itu diakhiri for Mac. Seperti itu. Ya, ini adalah tampilan dari website Oracle, Java Oracle. Nah, di sini teman-teman bisa memilih nih, mau yang pakai Windows, silahkan download di Windows. Yang macOS itu tinggal ke macOS ya. Begitu juga dengan Linux. Ini kalian nanti tinggal klik aja untuk install. Nah, ini tampilan untuk Publish or Perish. Ini kalian cukup klik ini aja, dia otomatis mengunduh ya teman-teman. Nah, ini untuk tampilan FastViewer. FastViewer juga kalian tinggal pilih mau yang Windows, macOS, atau lainnya. Balik lagi ya ke sebelumnya, untuk yang macOS itu disarankan menggunakan Safari untuk kenyamanan. Nah, teman-teman semuanya, setelah proses pengunduhan selesai, teman-teman ini akan menemukan semua file yang diunduh teman-teman ini di folder download. Nah, install semua aplikasi. Teman-teman bisa install semua aplikasi yang telah diunduh dengan mengikuti petunjuk yang diberikan. Gampang kan untuk menginstal? Nah, teman-teman, sebelum masuk ke praktek penelitian bibliometrik ini, teman-teman ini harus memahami apa itu penelitian bibliometrik. Jadi, penelitian bibliometrik ini adalah suatu pendekatan metodologi yang digunakan untuk menganalisis pola-pola publikasi ilmiah dan literatur yang tersedia dalam sebuah domain atau disiplin ilmu tertentu. Nah, pendekatan ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data mengenai karya-karya ilmiah yang telah
terbitkan, termasuk artikel jurnal, buku, konversi, dan lainnya. Tujuan utama dari penelitian bibliometrik ini adalah untuk mengukur dan memahami dampak serta distribusi dari penelitian ilmiah dalam suatu bidang tertentu. Nah, hal ini dilakukan dengan menganalisis frekuensi kutipan, jaringan kolaborasi antar penulis, pola penyebaran topik penelitian, dan tren perkembangan dalam literatur ilmiah. Juga teman-teman, melalui penelitian bibliometrik ini, kita sebagai para peneliti dapat mengidentifikasi tren penelitian yang sedang berkembang, juga menemukan hubungan antara dalam suatu bidang, serta mengidentifikasi celah-celah penelitian yang belum terpenuhi. Juga selain itu, penelitian bibliometrik juga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan riset, penentuan strategi publikasi, serta evaluasi kerja institusi atau program penelitian. Nah, sebelum memulai penelitian melalui bibliometrik ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami dengan jelas permasalahan teman-teman yang ingin diteliti. Nah, penting untuk menentukan dengan tepat apa yang diinvestigasikan dan bagaimana peneliti tersebut akan dilakukan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan sampel penelitian, termasuk lokasi atau tempat di mana peneliti tersebut akan dilaksanakan. Nah, hal ini itu penting agar kita tidak terjebak dalam kesulitan di pertengahan proses penelitian karena masalah yang muncul yang seharusnya telah dipersiapkan sejak awal. Nah, dengan demikian, teman-teman, kerangka penelitian ini harus disusun dengan cermat, dimulai dari pemilihan permasalahan yang sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Bapak Prodi kita. Kemudian dengan persiapan yang matang, kita juga bisa menghindari kebingungan dan kesulitan yang tidak perlu selama proses penelitian berlangsung. Nah, jadi teman-teman di sini Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian telah mempersiapkan tema-tema untuk setiap permasalahan. Nah, kalian tinggal memilih mau ambil di tema mana dan kalian tinggal mencari permasalahannya apa. Nah, karena saya sudah ada permasalahan yang ingin saya teliti, yang saya ambil dari kewirausahaan dan ekonomi kreatif, maka kita bisa langsung saja memulai praktek metodologi penelitian, praktek bibliometrik ini. Sebelumnya teman-teman di sini, sebelum masuk ke pengerjaan di sini, saya akan menjelaskan mengenai Publish or Perish sebelumnya ya. Publish or Perish ini adalah aplikasi yang diciptakan untuk membantu penulis atau peneliti akademis untuk mencari dan memperoleh referensi jurnal ilmiah, penelitian untuk penulisan karya ilmiah. Nah, ada dua pandangan terhadap aplikasi Publish or Perish ini. Aplikasi Publish or Perish ini memiliki dua pandangan, teman-teman. Yang penting dalam konteks penggunaannya itu bisa mempersempit atau memperluas. Nah, dalam konteks mempersempit ini, teman-teman, aplikasi ini membantu peneliti untuk fokus pada penelitian yang lebih terarah. Misalnya, kita dapat menggunakan fitur pencarian untuk mengetahui apakah topik penelitian yang kita pilih ini telah dipublikasikan sebelumnya atau telah diteliti oleh peneliti lain. Nah, hal ini bisa membantu kita untuk mempersempit lingkup penelitian kita agar lebih spesifik dan relevan. Juga di sisi lain, dalam arti memperluas, teman-teman, aplikasi ini memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam dari jurnal-jurnal yang telah terkumpul dan relevan dengan topik penelitian kita. Kita juga dapat menganalisis dan mengolah data dari jurnal-jurnal tersebut untuk mengembangkan gagasan dan konsep dalam penelitian kita. Nah, salah satu trik yang efektif dalam membuat penelitian ini menjadi lebih mudah adalah dengan menerapkan prinsip amati, tiru, dan modifikasi. Dengan mempelajari karya-karya terdahulu, kita dapat menemukan pola dan strategi yang berhasil, kemudian mengadaptasikannya ke dalam penelitian kita sendiri. Nah, namun hal ini juga diimbangi dengan kebutuhan untuk membaca banyak literatur ilmiah guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan kita teliti. Teman-teman langsung saja ke ke prakteknya dari Publish or Perish. Semuanya dari awal ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Publish or Perish. Nah, aplikasi Publish or Perish ini, jadi teman-teman bisa milih nih, kita mau
mencari literaturnya dari mana? Ada dari Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, PubMed, OpenOffice, Corpus, Semantic, Web of Science. Nah, kalau yang bintangnya 1 itu masih gratis ya teman-teman. Tapi kalau bintangnya 2 itu harus registrasi dan bintangnya 3 ini itu berbayar. Kalau nggak salah itu berbayar. Aku biasanya pakai Google Scholar teman-teman di sini. Nah, kita klik aja Google Scholar lalu tampilan awalnya tuh seperti ini. Nah, teman-teman, di sini tuh kita bisa mencari judulnya apa, penulisnya siapa, publikasinya itu namanya siapa. Nah, yang lebih spesifik itu biasanya itu mencari melalui kata kuncinya atau keywordnya. Tolong koreksi ya kalau salah. Karena saya sudah ada permasalahannya, maka saya akan mencari kata kunci dari permasalahannya ini. Permasalahan saya ini apakah sudah ada yang meneliti atau belum? Langsung aja ya, gitu. Kan pendidikan ekonomi dalam membentuk kewirausahaan. Nah, tahunnya di sini teman-teman harus ditulis ya. Saya nyari dari tahun 2017 sampai 2023. Search. Ini hasilnya keluar ya teman-teman, jurnal-jurnalnya. Wah, ternyata banyak ya literatur yang menjurus ke penelitian yang akan saya teliti ini. Nah, ternyata ada banyak sekali ya teman-teman literatur, jurnal-jurnal yang menjurus ke menjurus ke penelitian yang akan saya teliti. Nah, di sini kita simpan penelitian kita ini ke bentuk list ya teman-teman. Caranya save result as list. Nah, dia ini otomatis ini sendiri ya, otomatis ke save sendiri di dokumen. Kita namainnya 1 peran pendidikan ekonomi wirausaha. Save. Oke. Nah, teman-teman, sudah dari publish or perish ini, sekarang kita tinggal pindah ke aplikasi pendukung lainnya yaitu FOSS-Viewer. Nah, ini adalah tampilan awal dari FOSS-Viewer itu sendiri ya teman-teman. Nah, FOSS-Viewer ini adalah sebuah perangkat lunak analisis dan visualisasi bibliometrik yang berguna untuk menjelajah dan memahami hubungan antara elemen-elemen dalam kumpulan data berupa jurnal ilmiah. Nah, perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan peta atau grafik yang menampilkan keterkaitan antara kata kunci, penulis, institusi, atau topik penelitian dalam sebuah domain tertentu. Dengan FOSS-Viewer, pengguna dapat mengeksplorasi pola-pola dan tren yang tersembunyi dalam data bibliometrik sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga. Nah, jadi teman-teman, kita ini tinggal langsung aja ya, karena kita udah punya file listnya, kita langsung aja ke penggunaan FOSS-Viewer ini. Caranya, ini tampilan awalnya ya teman-teman. Caranya tinggal klik, kita pilih create a map based on text data, kemudian kita pilih data from reference manager files, langsung kita masukkan filenya. Tadi ada di dokumen. Ini ya file kita tadi. Tinggal next. Proses ya. Next. Ini tuh saya nyarinya 5. Ini juga 5.
Next. Finish. Nah, teman-teman, jadi ini adalah hasil akhir dari post viewer ini. Jadi di sini tuh kelihatan ya teman-teman, dari banyaknya penelitian yang tadi ditampilkan di Publish of Paris ini, yang paling banyak muncul itu mengenai kewirausahaan. Juga yang kedua itu nyangkut ke pendidikan ekonomi, pengaruh pendidikan kewirausahaan, universitas, dan lain-lain. Nah, terus kita juga bisa ngelihat lagi nih, ternyata dari banyaknya penelitian kita ini, dari banyaknya penelitian yang tadi kita dapat ini, belum ada nih belum ada nih yang meneliti permasalahan yang mau kita teliti. Nah, jadi teman-teman, penelitian bibliometrik ini memberikan wawasan tentang tren penelitian yang berkembang. Ini tuh tetapi juga membantu kita mengidentifikasi kontribusi individu atau institusi untuk menemukan hubungan antar topik penelitian dan mengevaluasi perkembangan literatur ilmiah. Teman-teman, sejujurnya ini saya belum terlalu memahami gambaran dari fast viewer ini, tapi yang jelas kan kemarin itu kata Bapak tuh kalau merah itu yang paling banyak ya diteliti. Seperti itu. Dengan demikian, kita telah menjelajahi dunia yang menarik dan dinamis dari penelitian bibliometrik. Melalui penggunaan alat bantu seperti fast viewer dan Publish of Paris, kita telah memahami betapa pentingnya analisis bibliometrik dalam mengukur dampak dan distribusi penelitian ilmiah dalam suatu bidang tertentu. Nah, dengan pengetahuan yang telah kita peroleh, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dalam perencanaan riset, penentuan strategi publikasi, dan evaluasi kinerja institusi atau program penelitian. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam upaya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, saya dengan senang hati siap untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.